Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketok lesumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Sepi. Saya ulang. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Karena pengunjungnya banyak yang muda, saya pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah dapat bermuajahah, bertemu di majelis yang insya Allah penuh dengan berkah, dalam keadaan sehat walafiat, sehatul iman, sehatul Islam, sehat jasad, sehat rohani. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga sampai ke pangkuan Nabi Agung junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap semoga semua yang ada di majelis ini menjadi manusia terpilih yang akan mendapat syafaat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Sedikit saya sampaikan, jika Maulid Nabi dikumandangkan, maka berkhidmahlah, ta'zimlah, jangan ada yang merokok. Tadi ya tadi, bukan sekarang. Kalau sekarang silahkan. Saat Maulid Nabi dibaca, kita menghormati Kanjeng Nabi, ta'zim kepada Nabi, untuk sementara tidak merokok. Terlebih-lebih ketika Al-Quran dibaca, kita tidak merokok. Bukan karena saya tidak merokok, tapi ini karena ta'zim terhadap Kanjeng Nabi yang harus saya sampaikan. Yang saya hormati, yang mulia Kiai Athar, yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Kiai Haji Busri beserta keluarga, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Fathur Rahman, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Telogorejo Bapak Tommy Ari, yang terhormat dan saya hormati adik Mas Kiai Tali Lubab, yang terhormat dan saya hormati Ustadz Lutfi Muzaki, Ustadz Umar dan Ustadz Rifai. Tidak terketinggalan adik Mas bos muda, pemilik usaha Jiko Biji. Semoga segera menemukan jodohnya. Perempuan cantik yang solehah, kaya, pandai mengeluarkan anak. Banyak anak, banyak rezeki. Semoga setiap datang ke sini kita disuguhi kopi, juga disuguhi hati. Amin Allahumma amin. Satu lagi, ketika memanggil seorang ustadz, lebih-lebih ustadz yang kulitnya hitam seperti saya, jangan tola'al. Karena tola'al itu dibaca ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah. Itu untuk Kanjeng Nabi, bukan untuk yang lain. Semoga kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya. Mau masuk surga? Mau nggak Mbak? Kalau nggak mau nggak apa-apa, saya nggak maksa. Mau masuk surga? Berangkat jam 11 lebih seperempat mau? Kenapa-napa oke? Karena pengajian sudah selesai. Seorang mukmin akan ditutup kehidupannya dengan cara yang baik. Ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, jangan jauh-jauh dari La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala
berfirman di dalam kitabnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, itu arti dari la ilaha illallah. Wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan sekutukan dengan apapun. Setelah Allah memerintahkan kita untuk menyembah, Allah menyebut wabil walidaini ihsana, dengan orang tua berbuat baik. Dulu sahabat Bilal ketika diketahui telah beriman kepada agama baru yang dibawa oleh Muhammad SAW, disiksa oleh majikannya karena sahabat Bilal itu seorang budak, dibaringkan di atas pasir yang panas, kemudian ditindih dadanya dengan batu. Beliau tak sedikit pun berubah. Sekali beriman tetap beriman. Dia pegang teguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga datang Abu Bakar yang menebus sahabat Bilal dengan harga yang tinggi, kemudian dimerdekakan. Di dalam kitab Thaharatul Qulub karangan Imam Abdul Aziz Ad-Darini tahun 600 Hijriah, ada dua orang santri yang mencari ilmu bersama, kemudian setelah mutakharrij keluar berkeluarga, yang satu menikah dengan perempuan cantik non muslim, yang satu lagi menikah dengan perempuan muslimah. Dua-duanya ini menjadi panglima perang. Yang satu menjadi panglima yang membela umat Islam, dan yang satu menjadi panglima yang membela kaum musyrikin. Suatu saat terjadilah pertempuran, terjadi peperangan, panglima dengan panglima berhadapan, perang. Yang satu jatuh, dan yang jatuh ini panglima perang dari non muslim. Kemudian dibuka tutup wajahnya, dan panglima dari orang Islam ini mengenali, ternyata dia temannya sendiri waktu dia masih mencari ilmu, yang kemudian mati su'ul khotimah karena meninggalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, manusia ditutup usia dengan cara yang baik, tidak menyakiti hati orang tua. Ada yang tahu gak? Ada berapa orang tua kita di dunia ini? 3, 2, 4, 3. Siapa saja coba? Bapak, ibu, terus ibu tiri. Yang pertama, orang tua kita di dunia ini, orang yang menyebabkan kita lahir dari kerjasama yang luar biasa, bapak dan ibu di malam hari, kemudian ibu mengandung, lahirlah orang seperti kita. Nah, dua orang yang menyebabkan kita lahir di dunia ini, orang tua kita. Orang yang menyebabkan kita dulu berada di langit, turun ke bumi. Kedua orang itu tidak boleh tersakiti hatinya. Yang kedua, orang yang menikahkan anaknya dengan kita. Namanya apa? Mertua. Mertua juga tidak boleh disakiti, tidak boleh dibuli. Harus kita cari ridhonya, karena beliau-beliau itu telah mengikhlaskan anak-anaknya untuk kehidupan kita. Ini mertua. Dulu ada seorang di zaman Rasulullah, seorang sahabat di zaman Rasulullah sedang sakit. Kemudian ada seseorang yang memberi kabar kepada Rasulullah bahwa seorang sahabat namanya Ikrimah sedang sakit keras, berhari-hari tidak sembuh, juga tidak mati.
disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad datang untuk menalkin, hai sahabatku, tirukan bacaanku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tidak mampu membaca, diulang lagi tidak mampu. Lalu Rasulullah bertanya, apakah sahabat ini masih mempunyai orang tua? Kemudian ada yang menjawab, masih punya ya Rasulullah. Coba orang tuanya dipanggil ke sini, untuk datang ke sini. Diutuslah salah seorang untuk memanggil orang tuanya. Masih punya ibu. Ibunya dipanggil tidak mau, karena hatinya sudah terlalu sakit. Kembali ke Rasulullah, tidak mau Kanjeng Nabi. Ibunya gak mau datang. Panggil lagi, dipanggil 2 kali, tidak mau datang. Panggil sekali lagi, bilang kalau dia nggak datang, anaknya akan saya bakar agar bisa mati. Dan akhirnya ibunya mau datang. Nabi Muhammad meminta untuk memaafkan anaknya sehingga anaknya bisa mati. Ini hati-hati ya dengan orang tua ya. Orang tua dan mertua itu kedudukannya sama. Kalau orang tua yang melahirkan kita tidak boleh menikah dengan kita, mertua juga nggak boleh dinikah. Kalau orang tua yang melahirkan tidak membatalkan wudhu, mertua juga tidak membatalkan wudhu. Jadi harus sama-sama kita hormati. Orang tua yang ketiga, abuka ummuka fiddin, orang tua di dalam agama. Siapa orang tua di dalam agama? Orang yang mengajari kita ilmu agama, walaupun 1 huruf, itu orang tua kita. Jangan dibully, jangan disakiti. Sampean yang punya masalah dengan guru, dengan mertua, dengan orang tua, segera diselesaikan, mohon maaf dan minta ridhonya. Karena dengan mereka tidak ridho terhadap kita, menyebabkan kita berakhir su'ul khotimah. Kehidupan kita berakhir dengan su'ul khotimah. Hormati guru-guru kita, hormati orang tua kita, hormati mertua kita. Taatlah dengan guru-guru. Dulu pernah ada seorang santri yang menimba ilmu di pondoknya Mbah Khalil, Bangkalan, Madura. Namanya Bahar bin Nur Hasan, bin Kiai Nur Hasan. Suatu pagi Pak Kiai Khalil membangunkan santri-santrinya untuk sholat subuh. Dibangunkan santri-santri sholat subuh, wudhu, terus sholat subuh bersama. Ada satu santri yang tertinggal tidak ikut jamaah sholat subuh karena mimpi basah. Sehingga dia harus mandi dulu. Tidak bisa langsung wudhu, harus mandi dulu. Ketika sholat subuh selesai, Mbah Khalil menghadap ke belakang. Sepertinya pagi hari ini ada salah satu santri yang tidak ikut jamaah sholat subuh, dan sudah menjadi ketentuan santri yang tidak ikut jamaah sholat subuh akan ditakzir. Siapa ini yang tidak ikut jamaah sholat subuh? Santri-santri saling pandang, siapa ini? Siapa yang nggak ikut jamaah? Ternyata ada satu santri yang baru datang mau sholat subuh. Namanya siapa? Bahar, karena kamu tidak ikut sholat subuh, maka kamu harus ditakdir. Jadi Bahar ketakutan. Karena apa? Karena perempuan yang ada dalam mimpi Bahar, istrinya Mbah Khalil, mimpi dengan istri gurunya. Bahar ini sangat ketakutan. Kemudian Mbah Khalil mengambil satu pisau kecil. Hukumanmu memotong pohon bambu yang ada di belakang. Kalau orang Jawa mengatakan 2 dapur, sak dapur itu puluhan pohon bambu, dan hanya diberi senjata pisau kecil. Karena santri ini tidak
tipe santri yang membantah, dia nurut saja sampai berhari-hari, sholat, tidur sebentar, nanti dilanjutkan lagi, memotong banyak sekali pohon bambu hanya dengan pisau yang sangat kecil. Dan setelah sekian lama memotong pohon bambu, akhirnya selesai. Pekerjaan berat yang dilakukan terus-menerus akan selesai. Dipanggillah Bahar untuk menghadap. Bahar, takzirmu sudah selesai. Sekarang kamu masuk rumah. Dipersilahkan masuk rumah oleh gurunya Kiai Khalid Madura. Dan di dalam rumah sudah disediakan satu meja nasi dan lauk pauk, satu meja, nggak sedikit. Disediakan lagi satu meja lagi buah-buahan, banyak sekali buah-buahan. Bahar, setelah kamu lama melakukan tugas karena mendapatkan takzir, sekarang makanlah, habiskan nasi semua itu yang ada di meja. Kemudian Bahar bergegas segera makan nasi sampai habis. Nasi satu meja habis. Setelah nasi habis, diperintah, sekarang makanlah itu buah-buahan. Buah-buahan semua dimakan habis. Satu meja nasi dan lauk pauk, satu meja buah-buahan habis. Santri-santri yang lain hanya menonton, bengong, kok bisa makanan begitu banyak masuk semua. Mbah Khalil dawuh, Bahar, ilmuku semua sudah masuk ke dalam otakmu. Semua ilmuku sudah masuk, tak terkecuali. Besok pagi-pagi kamu boleh pulang. Kamu boyong saja karena ilmuku sudah masuk semua. Karena ini takzim dan taat terhadap guru. Pagi-pagi Bahar pulang, pamit, boyong. Kemudian mendirikan sebuah pondok di Sidogiri. Bahar bin Kiai Nur Hasan mendirikan pondok di kota Sidogiri, dan sekarang menjadi pondok yang sangat besar, Pondok Sidogiri. Ada lagi Ibnu Malik. Kenal Ibnu Malik? Pengarang Alfiyah. Ada berapa bait itu Alfiyah? 1000 bait. Lebih enggak? Lebih satu apa dua? Lebih dua. Dari Madura kita terbang ke Andalusia, Spanyol. Spanyol itu agama dan sepak bola lebih populer sepak bola. Orang nggak bisa ngaji nggak apa-apa, yang penting pandai main sepak bola. Dari negara itu lahir seorang ulama besar bernama Ibnu Malik. Ibnu Malik merupakan murid dari Ibnu Mu'ti, pengarang Alfiyah juga. Ibnu Mu'ti mengarang Alfiyah, setelah Ibnu Malik besar, pintar, juga mengarang Alfiyah. Di dalam muqaddimahnya, fa'iqatan Alfiyah tabni Mu'ti, bait yang keberapa itu? Dulu saya menghafal Alfiyah dengan Kiai Imam Suyuti di Ibrahimiyah. 2 tahun saya menghafal Alfiyah. Karena diiming-imingi, Zainal, kamu kalau menghafal Alfiyah nanti jadi orang kaya, cari rezeki nggak sulit. Saya tertarik itu karena saya dulu sangat miskin. Orang tua sudah meninggal waktu saya TK. Selain itu, nanti kamu akan punya istri yang cantik. Saya lebih tertarik karena wajah saya nggak ngandeng. Pede aja punya istri cantik, pantas buat besan. Dan alhamdulillah saya menikah bukan dengan orang yang ganteng. Dan itu terbukti, istri saya tidak ganteng. Saya menghafal 2 tahun di sana. Ibnu Malik ketika menghafal Alfiyah, dia tidak menggunakan manuskrip, menggunakan kertas kemudian ditulis, itu enggak. Ibnu Malik mengarang Alfiyah 1000 bait itu hanya disimpan di dada, tidak ditulis. Aqsa bilafdhin munjazi, makna-makna yang jauh bisa menjadi dekat dengan lafaz yang ringkas.
Setelah 1000 bait dia ulang lagi sampai bait kelima, fa'iqatan alfiyat Ibnu Mu'ti. Alfiyahku ini mengalahkan alfiyah karangan Ibnu Mu'ti. Saat itu apa yang sudah disusun dalam dada ini hilang, lupa semua, dari muqaddimah sampai akhir 1000 bait hilang semua. Bingung Ibnu Malik, bingung, berhari-hari bingung, berminggu-minggu bingung. Akhirnya Ibnu Malik datang ke makam gurunya Ibnu Mu'ti. Dia bacakan tahlil, dia bacakan Al-Quran sampai dia ngantuk, nggak kuat tidur di samping makam gurunya. Dalam tidur Ibnu Malik bermimpi dihadiri bertemu dengan gurunya Ibnu Mu'ti. Ibnu Malik, apakah kamu kenal saya? Apa jawabnya? Kenal. Sampean guru saya, sampean lebih afdol dari saya, sampean lebih pintar dari saya menyesal karena telah merasa karangan saya lebih baik. Fa'iqatan alfiyat Ibnu Mu'ti. Kemudian dia terbangun dan hafalannya kembali lagi karena sudah dimaafkan oleh gurunya. Yang punya masalah dengan Pak Guru segera minta maaf dan diselesaikan, karena tidak adanya ridho seorang guru bisa menyebabkan su'ul khotimah, berakhir dengan tidak baik. Kemudian ditambah 2 bait, ke-6 dan ke-7 dalam muqaddimah, wa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi badil wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Jadilah alfiyah Ibnu Malik yang kita pelajari sekarang ini memang lebih populer dibanding alfiyah Ibnu Mu'ti. Ini guru. Ada berapa orang tua kita di dunia ini? 3, diingat-ingat itu. Kemudian orang bisa berakhir dengan baik, husnul khotimah, harus ada kesabaran, harus sabar. Orang mencari ilmu itu harus sabar. Bisa berakhir dengan baik, bisa masuk surga karena sabar. Terutama laki-laki harus banyak kesabaran. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Ar-Rifai, pendiri Thariqah Rifaiyah. Syekh Ar-Rifai ini diberi amanat oleh Allah mempunyai istri yang galak. Setiap dia pulang habis ngajar dipukuli sama istrinya. Bunyai kok galak. Setiap dia pulang dari iktikaf dipukul, plak 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 plak, dipukul dengan alat-alat dapur. Hingga suatu hari datang seorang laki-laki yang bertamu ke beliau. Belum sampai masuk rumah, melihat Pak Kiai dipukuli Bunyai, dia nggak jadi masuk, terus belok ke pondoknya. Bilang sama santri-santrinya, santri-santri, apakah kalian tidak lihat Kiaimu dipukuli Bunyai kok diam saja? Jawab santrinya, kami ini sudah dipesan oleh Pak Yai untuk tidak ikut campur urusan rumah tangganya. Apa masalah Kiai? Masalahnya dulu Pak Kiai itu menikah dengan mahar yang banyak, yang besar luar biasa, akan tetapi setelah menikah miskin, dan mahar itu dihutang. Ya, menikah dengan mahar yang banyak tapi dihutang. Setelah menikah miskin, tidak mampu membayar mahar. Berapa maharnya? 350 dirham. Itu miliatan. 350 dirham. Kemudian laki-laki itu pulang, karena dia orang kaya. Pulang mengambil uang yang cukup, dilebihkan, dan kembali ke Syekh Ahmad Ar-Rifai. Kiai, saya tahu masalah sampai dipukuli Bunyai itu karena dulu waktu menikah dengan mahar yang tinggi, akan tetapi sampai sekarang belum mampu membayar. Ini saya bawakan uang yang cukup dan lebih, mohon diterima untuk menyelesaikan masalah Pak Kiai. Apa jawabnya Pak Kiai?
kamu tadi malam kan mimpi ketemu saya. Apa betul? Betul Pak Yai. Tadi malam saya ketemu sampean bermimpi. Di mana kamu ketemu sama saya? Di surga. Jadi laki-laki itu bermimpi ketemu Pak Kiai Ahmad Rifai di dalam surga. Kemudian paginya dia datang. Kamu mau nggak bersamaku di dalam surga? Mau Pak Kiai, itu harapan saya bersama dengan guru. Kalau kamu pengen bersamaku di dalam surga, bawa uangmu pulang. Jangan campuri urusan rumah tanggaku, karena kesabaranku ini tiket untuk masuk surga. Ya toh, kesabaran bisa menyebabkan seseorang diakhiri dengan husnul khotimah. Sabar. Ada lagi hal yang membuat kita bisa husnul khotimah. Suka sedekah. Suka sedekah. Ada imam madhab yang populer di dunia kita. Sebenarnya madhab itu banyak sekali. Tapi yang populer di dunia kita di Indonesia itu ada 4. Siapa yang pertama kali paling tua itu madhab siapa? Yang bisa jawab tak kasih hadiah. Mbak, ada Syafi'i, ada Ahmad bin Hanbal, ada Maliki, ada Abu Hanifah. Yang paling dulu, paling tua, muncul pertama kali madhabnya siapa? Abu Hanifah. Harifin? Hanafi ya, Hanafi itu Hanifah. Tahu enggak nama asli Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah? Nu'man bin Sabit. Sampai mau tak kasih hadiah Mbak? Yang jawab itu di bawah tiang itu. Mau enggak? Mau enggak? Nah, kalau mau, muslimin, tolong ambilkan Al-Quran di dalam depan setir ya. Kasihkan Mbak yang jawab itu tadi, Imam Hanafi, Nu'man bin Sabit. Itu mazhab yang pertama. Imam Hanafi setiap bulan bersedekah untuk ibunya yang sudah meninggal 20 dinar. Tahu uang dinar? 1 dinar itu uang logam terbuat dari emas kira-kira 4 gram. Kalau 20 dinar berarti 80 juta tiap bulan. Jadi punya usaha garmen. Imam Abu Hanifah itu pengusaha, punya usaha garmen, dan dia bersedekah setiap bulan 20 dinar untuk ibunya yang sudah meninggal. Mbak siapa itu namanya? Siti Komsatun. Kalau kamu jangan diberikan dulu, saya mau tanya, itu Al-Quran harganya 50.000, kamu pilih uang 50.000 atau Al-Quran yang harga 50.000? Saya yakin kamu sudah punya Quran. Ya, saya mau tanya, pilih uang 50.000 atau Al-Quran? Al-Quran, sudah yakin? Tidak menyesal? Tidak punya uang, tidak apa-apa. Silahkan diberikan. Tolong buka surat Yasin Mbak. Buka surat Yasin. Silahkan buka surat Yasin. Coba ada apanya? Diangkat coba. Itu uang berapa? Berapa? 50.000. Kalau sampean diberi pilihan harta atau agama, pilih apa? Agama. Uang atau Al-Quran, pilih apa? Pilih Al-Quran. Karena dengan memilih Al-Quran itu rezeki kita akan ikut. Kalau sampean pilih uang, Al-Qurannya tidak ikut. Ya, semoga bermanfaat. Itu Al-Quran saya beli 6 bulan yang lalu, ada nama saya, ada harganya, ada tahunnya 2023. Semoga menjadi keberkahan. Sampai mana tadi? Sedekah. Suatu hari Imam Abu Hanifah memanggil anaknya yang kecil, dites untuk membaca Al-Quran, dan ternyata anaknya sudah hafal Al-Fatihah. Sudah hafal Al-Fatihah. Hatinya senang. Imam Abu Hanifah langsung datang ke gurunya, guru diniyah, datang ke gurunya dengan membawa
uang yang cukup untuk membeli 500 kambing, baru bisa membaca surat Al-Fatihah anaknya. Imam Abu Hanifah bersedekah uang jika dibelikan kambing dapat 500 kambing. Imam Syafi'i ini juga terkenal dermawan. Suatu ketika beliau naik kendaraan, kemudian cambuknya jatuh. Ada anak kecil yang melihat, terus lari. Diambilkan cambuk Imam Syafi'i, kemudian dibersihkan dulu dengan ketiaknya, dimasukkan ketiak cambuknya, sudah bersih, terus diberikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu terkenal bersedekah tanpa dihitung. Jadi kalau beliau sedekah itu rogoh kantong dikaruk terus diberikan, tidak dihitung. Dan ternyata yang diberikan anak kecil itu 20 dinar. Imam Syafi'i. Pernah suatu hari ada seorang laki-laki minta sedekah ke Imam Syafi'i, datang ke rumahnya. Imam Syafi'i, saya minta sedekah. Kemudian beliau masuk. Setelah beliau masuk, ada laki-laki tamu lain ikut masuk, memberitahu Imam Syafi'i yang minta sedekah di luar itu orangnya kaya, jangan dikasih. Aku sudah tahu kalau dia itu kaya, cuma aku malu ada orang datang minta, aku tidak kasih. Imam Syafi'i, orang kaya yang minta tetap dikasih karena malu jika tidak ngasih. Ini sedekahnya para ulama dulu. Imam Ahmad bin Hanbal terkenal jika sedekah 50%. Dia punya uang 500.000, disedekahkan 250. Punya uang 2 juta, sedekah 1 juta. Pernah suatu hari dia ngaji, kemudian selesai, ada salah satu muridnya yang tidak pulang, duduk di situ. Imam Ahmad bin Hanbal merogoh kantongnya, karena Imam Ahmad bin Hanbal itu miskin, tidak sekaya Imam Syafi'i, tidak sekaya Imam Abu Hanifah, apalagi Imam Malik. Imam Malik sangat kaya, anaknya Anas bin Malik. Imam Malik itu anaknya Anas bin Malik, di dalam perut ibunya 3 tahun. Kalau Imam Syafi'i di dalam perut ibunya 4 tahun. Orang dulu itu orang hamil lama ya, 4 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal miskin, tapi tidak mau menerima sedekah, tidak mau menerima sedekah, tapi senang sedekah. Jadi ya sedekah seadanya. Itu ambil rogoh kasak gitu, ada roti jumlahnya 4, kemudian dikasihkan 50% untuk muridnya. Ini tak kasih roti, aku punya 4, kamu 2, aku 2. Itu muridnya bahagianya dunia akhirat. Demi Allah Kiai, saya lebih suka, lebih bahagia menerima 2 potong roti yang engkau berikan dibanding aku diberi 2000 dinar tapi dari orang lain. Saking senengnya ya, muridnya dikasih roti oleh gurunya. Ahmad bin Hanbal suka sedekah, tidak menerima sedekah tapi suka sedekah. Tidak punya uang lapar, tidak minta. Ahmad bin Hanbal pernah menjadi imam sholat 2 rakaat salam, rakaat awal sudah salam. Ahmad bin Hanbal ya, imam mazhab. Setelah salam, muridnya ada yang tanya, Pak Kiai, apakah ada pendapat yang baru sehingga sholat 2 rakaat? Loh, apakah aku 2 rakaat tadi? Iya, sholatmu 2 rakaat. Kami tidak berani untuk mengingatkan karena sampean itu mujtahid. Barangkali ada ajaran yang baru, ada mazhab yang baru. Imam Ahmad bin Hanbal berbisik, tahu nggak? Aku sudah 3 hari 3 malam ini tidak ada yang tak makan. Kalau begitu aku kasih, nggak mau. Kalau aku menerima dari orang lain, tentu darimu aku terima. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak menerima sedekah. Sampai ketika beliau meninggal dunia, dikubur, Imam Ahmad bin Hanbal itu terkenal orang yang tidak pernah marah, tidak pernah menggunjing, ghibah, tidak pernah marah.
ketika beliau meninggal, beberapa saat setelah meninggal ada ulama yang dibukakan hijab oleh Allah sehingga dia tahu keadaan Imam Ahmad. Dia lihat Imam Ahmad marah besar di dalam kubur. Waktu beliau hidup nggak pernah marah, tapi di dalam kubur marah besar, sampai diceritakan di dalam kitab Al-Fuqissatin wa Qissatin ala Madzahibil Arba'ah, diceritakan di kitab itu Imam Ahmad bin Hanbal marah besar di dalam kuburnya. Kemudian ulama itu bertanya, "Ya Ahmad, setahu saya kamu tidak pernah marah seumur hidupmu, tapi ketika kamu meninggal dunia kamu marah-marah di dalam kubur sehingga kelihatan merah wajahmu." Apa jawabnya? "Bagaimana aku tidak marah? Aku ini imam madhab, aku mujtahid, banyak pendapatku digunakan, dimanfaatkan oleh orang lain. Ada 2 tamu yang datang, tanya-tanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa kiblatmu?" Saya kan marah. Itu pertanyaan kan buat anak TK, digunakan untuk menanya saya marah. Terus bagaimana tamumu? Dia takut, dia minta maaf terus pergi. Itulah malaikat munkar nakir, dimarahi Imam Ahmad bin Hanbal. Sejak itu semua penduduk kubur yang berdekatan dengan Imam Ahmad bin Hanbal dihentikan siksanya, termasuk ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang dikubur dekat Imam Ahmad bin Hanbal dihentikan siksanya. Nah, inilah orang-orang yang luar biasa. Sebenarnya ada banyak sekali, tapi waktu saya hanya 30 menit. Semoga membawa keberkahan, semoga bermanfaat, semoga bertemu lagi di lain waktu dalam keadaan yang sehat. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.